Bismillahirrahmanirrahim. Fasal niki jelasaken masalah syarat-syarate wajib salat niku wonten 3. Jadi sing nomor setunggal syarat wajib salat niku kedahe kudu Islam. Jadi tiang Islam niku wajib salat. Kalau orang kafir asli niku boten kewajiban salat. Dan tidak wajib mengqadai salatnya ketika dia masuk Islam. Umpami wonten tiyang kafir asli kados tiyang Nasrani atau tiyang Yahudi lan lintu-lintune, umpami wonten tiyang niku wau mulai balik sampai umur sekawan dosa kok dia asal hidayah masuk Islam, jadi tiang kafir asli wau niku boten wajib salat atau boten wajib mengqadai salate kalau dia itu masuk Islam. Benten menawi tiang murtad niku umpama mulai kecil Islam atau dia setelah kafir, tiang kafir kemudian masuk Islam kemudian keluar lagi, dan itu dikatakan orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Atau ada orang mulai kecil sampai balik dan sampai umur balik kemudian dia niku umur 40, naudzubillah min dzalik, kemudian dia tiang wau niku medal saking agama Islam, maka dikatakan murtad. Selama murtad, umpama dia itu murtadnya 3 tahun, maka orang tersebut wajib mengqadai salat, puasa, zakat, apa yang menjadi ketentuan ajaran Islam. Gini ku kewajiban. Umpami waktu dia murtad niku sugih, dia maka kewajiban zakat mal. Kalau belum haji, dia niku kaya. Pada waktu murtadnya tadi orangnya kaya, kemudian masuk Islam lagi, kemudian orang tersebut bangkrut atau miskin. Maka pada waktu masa murtad tadi, waktu kaya, maka orang tersebut niku kewajiban haji, poso, zakat dan salat niku wajib mengqadai semuanya apabila masuk Islam. Jadi mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya niki senantiasa diparingi ketetapan iman dan Islam sehingga kula kali panjenengan sedaya sampai sedo dalam keadaan husnul khotimah lan sedo dalam keadaan bawa iman dan Islam. Sing nomor kali nggih niku balik. Fala tajibu ala sabiyin wa sabiyatin. Jadi tidak kewajiban terhadap anak kecil dan anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan iki boten kewajiban salat. Tapi kalau sudah umur 7 tahun, anak tersebut itu harus diperintah untuk melaksanakan salat. Karena apa kok diperintah untuk melaksanakan salat? Karena anak tersebut biar terbiasa untuk melaksanakan salat 5 waktu dan tidak gampang meninggalkan salat 5 waktu. Kalau sudah umur 10 tahun, jenengan gak ada putra, umur 10 tahun tidak mau melaksanakan salat, maka orang tersebut kalau anaknya meninggalkan salat, orang tuanya tersebut, anaknya tersebut harus dipukul. Maksudnya dipukul yang tidak menyebabkan luka. Dijiwit napa dipukul kali sapu supados anak tersebut terdidik, terbiasa untuk melaksanakan salat 5 waktu. Jadi umpami mulai alit sampai balik boten dididik, dibiasakan sholat, maka anak tersebut terbiasa tidak
akan melaksanakan sholat. Niku saking pentingnya pendidikan agama Islam, mulai umur 7 tahun anak tersebut harus dipelajari tentang sholat, wudhu. Dan kalau sudah umur 10 tahun tidak melaksanakan sholat, maka orang tuanya wajib memukul. Jadi dipukul. Jadi pukulannya niku sing kintene badan menyebabkan catu niku. Iki kepuk kali sapu ya napa sakintene lari wau niku ada jerahnya niku. Sing nomor 3 al-aqlu, dan harus mempunyai akal. Jadi kalau orang gila niku boten kewajiban sholat karena akalnya sudah hilang. Dan sholat yang disunnahkan niku wonten gangsal. Pertama, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Niki kata-kata tiang niku kata sing salah paham. Biasae wonten sholat riyadhe niku full kata sing sholat sunnah. Tapi sholat subuh kadang-kadang ditinggal. Niku cuma melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha subuh ketinggalan atau boten dilaksanakan. Dan niku mboten sae. Jadi sing sae niku melaksanakan sholat 5 waktu dulu, kemudian melaksanakan sholat sunnah. Jadi sing wajib niku riyen ditekuni, dipaksa dan dilaksanakan, jangan sampai ditinggalkan. Wal kusufani, dan sholat gerhana matahari dan gerhana rembulan. Jadi teng daerah mriki kadose tasik dereng nate ngertos ten masjid mriki. Kula dereng nate mireng sholat kusuf matahari dan kusuf rembulan niku. Wal istisqa, dan melaksanakan sholat istisqa. Sholat istisqa niku sholat meminta hujan. Jadi umpama terjadi kemarau sangat panjang, kemudian melaksanakan sholat istisqa. Wasananu tabi'atul lil faraidi, dan sholat-sholat sunnah yang ikut kepada fardu. Ini ku maksudnya sholat sunnah ba'diyah dan sholat sunnah qobliyah. Niku wonten 17. Ada 17 rakaat. Sing pertama sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh atau sholatul fajri niku sholat sunnah qobliyah. Dan 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelahnya sholat duhur. Jadi sunnah panjenengan umpami melaksanakan sakderenge sholat duhur, jenengan sholat sunnah 4 rakaat dan 2 rakaat setelahnya sholat duhur. Niki. Wa arba'un qablal asri, dan sholat sunnah sebelum 4 rakaat sebelum sholat asar. Jadi sinten sing sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Maksudnya 2 rakaat. 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat lagi salam sebelum sholat asar. Niki sunnah muakkad. Sunat muakkad yang ikut setelahnya sholat fardu. Wa rakaatani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib. Dan 3 rakaat setelah sholat isya dengan ditutup dengan witir 1. Jadi sholat sunnah ba'diyal isya kemudian ditutup kali 1 rakaat sholat witir. Niku 3 rakaat. Paling kedhike sholat witir niku setunggal, paling kathah 11
rakaat paling umume nggih niku 3 rakaat. Umpami jenengan salat witir ping gangsal, ping 7, ping 9 mboten napa. Jadi paling gedhe niku 1 rakaat niku salat witir. Jadi paling umume nggih biasa niku 3 rakaat nggih maksude salat sunnah qabliyah, salat sunnah ba'diyah kemudian ditutup dengan salat witir 1 rakaat. Niki salat sunnah. Dan salat sunnah lagi yang sangat dikokohkan atau yang muakkad niku wonten 3. Pertama salat malam. Jadi salat malam niku lebih utama daripada salat di siang hari. Salat sunnah jenengan salat 2 rakaat di waktu malam niku lebih utama daripada salat sunnah di waktu siang hari. Dan salat sunnah di tengah malam niku lebih utama kemudian di akhir malam. Niku meh subuh jenengan jam 3 salat tahajud atau salat sunnah. Lah niku lebih utama. Sing nomor kali salat duha. Jadi salat duha niku paling kedhike 2 rakaat, paling paling katahe 12 rakaat. Waktunya mulai tingginya matahari sampai terbitnya sampai lengsernya matahari niku waktu duhur. Jadi umpami jenengan salat duha jam 6 lebih niku sampun matahari pun tinggi. Kemudian waktunya sampai sholat duhur atau waktu duhur. Yang nomor 3 sholat raweh. Sholat raweh niku jumlahi wonten 20 rakaat dengan 10 salaman. Iku sholat raweh. Sholat raweh niki dilaksanakan pada tiap malam bulan Ramadan. Jadi mboten ansal umpami salat tarawih langsung 4 rakaat. Jadi 4 rakaat 1 salaman. Walau shalla arba'an minha bitaslimatin wahidatin lam yasihha. Jadi umpami wonten tiyang salat 4 rakaat kemudian dengan salam 1 maka tidak sah salatnya tersebut. Maksudnya salat tarawih. Jadi salat niku 2 rakaat. Monggo menawi wonten sing badhe tangletaken masalah syarat-syarat salat dan salat-salat sunnah yang diperintahkan. Niku salat sunnah yang diperintahkan dan salat sunnah yang ikut kepada fardu dan salat sunnah yang sangat muakkad yang sangat dikokohkan. Jenengan umpami wonten tiyang muslim salatnya ya dia berapa tahun yang dia tinggal. Umpama mboten ngertos, umpami nggih, kan mboten kira niteni. Mosok ati diitung wonten. Nah, nggih sak mampu jenengan. Jadi umpami sak mantune salat zuhur nggih. Salat zuhur, salat meneh, salat malih, salat qadha terus wonten. Sebab dia niat sekodok. Nah, masalahnya pinten-pinten kan betul ngertos. Nah, sepenting diniati sholat kodok terus. Sampai kapan? Sampai pejah. Ya kan betul ngertos jenengan niku. Mulai balik berapa tahun yang sing jenengan tinggal sholat ini kuau kan betul ngertos. Tinggi wis sholat mawon. Masalah perumpamaan gitu. Tasik kirang niku kan wis wallahu alam penting orang tersebut sudah usaha bertobat untuk mengkodoi sholat tersebut. Jadi buatan kan batasane. Kecuali dia kalau waktu murtad ya. Kalau waktu murtad umpama masa murtadnya itu 3 tahun umpama dibuat 3 tahun lah atau 1 tahun, maka di masa murtad tersebut 3 tahun orang tersebut harus sholat terus mengkodoi selama 3 tahun. Jelas nih kan ya. Nah, kalau orang yang
dulu-dulunya pernah meninggalkan sholat, mboten kan mboten ngertos. Jadi lebih alangkahnya, lebih baiknya dia niku selama dia masih hidup niat ngodoi sholat. Takut ada dulu-dulunya masih kurang, ngoten. Umpama sampai nggih. Kurang 2 tahun, kurang 2 tahun kok dia meninggal dunia, kan sudah niatan bertobat. Masalah kurangnya wa alam pun niku urusane Gusti Allah. Sepenting kula kali panjenengan ini berusaha menjadi tambah usia atau berkurangnya usia tambah melaksanakan yang lebih baik, baik secara bertobat, secara amalia niku. Harus kita melaksanakan yang lebih baik. Umpami kemarin ini wis ngonten niku. Jadi sakniki kudu berubah. Jadi tiyang niku kadang-kadang berubah langsung niku kan berat. Jadi nggih perlahan niku. Wonten niku. Jadi mboten wonten batasane pinten-pinten iki. Wis sampai pecah wonten. Qada itu waktunya kapan saja. Lebih baik umpami tertidur nggih, jenengan sholat duhur tidurnya jam 11. Jadi kalau orangnya tersebut tertidurnya sebelum waktunya sholat, niku mboten napa-napa. Kalau setelah masuknya sholat, nggih, wis mlebu waktu sholat kok mboten sholat, kemudian dia tidur. Kalau tidak mempunyai sangkaan dia akan bangun, maka dia tidurnya itu dosa. Mboten angsal, bener. Kalau punya keinginan saged bangun, nggih mboten napa-napa. Enggak ada niatan ngoten. Tapi kadang-kadang kan tiyang mboten ngertos kan. Moro-moro waktunya sudah habis. Nah, tertidur. Niku mboten napa-napa, langsung jenengan sebelum salat asar lebih baik salat zuhur dulu, mengqadai salat duhur dulu baru sholat asar. Kalau waktunya mepet, umpami jenengan supe dereng ngodoi sholat duhur, waktunya sudah mepet, belum sholat asar lagi. Lebih baik sholat asar dulu, baru melaksanakan sholat duhur. Tapi pun ten masjid, maksudnya mengkodoi sholat itu masjid, sak mantune asar, kuatosi tiang betul ngertos. Lho iku sholat apa? Kok sholat wis mari salat asar kok salat lagi. Nah, kan mboten asal. Melaksanakan salat sunnah setelah salat asar dan setelah salat subuh. Ten griya mboten napa-napa. Jadi mengqadai salat itu kapan saja. Lebih cepat lebih baik. Jadi mboten mengundur-undur, ngoten. Menawi sampun monggo kita tutup kali waosan Fatihah.